Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika wa fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawwi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asrul muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Badannya sehat, imannya kuat, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab Jauharatul Tauhid pada halaman ke-60, alinea kedua. Silakan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sifat asal. Nomor 12 ya, dari sifat yang wajib pada Allah adalah sifat basar. Adapun taklimnya sifat qadimatun bidatihi ta'ala Tantasiku bihal wujudat. Artinya satu sifat yang qadim yang kepada zaman yang dengan sifat ilmu ini bagi Allah terbuka segala wujudat, yaitu terlihat oleh sifat basarnya Allah, baik wujudat dari golongan kewajiban ataupun jaizat. Jadi yang wajib adanya dan yang jaiz adanya telah ada itu terlihat oleh sifat basarnya Allah. Dan adapun ta'alluqnya dengan ta'alluq ibadah, maka sifat ilmu itu untuk melihat Allah. Adapun ta'alluq garapannya, yaitu yang digarap oleh sifat basar, yaitu setiap perkara yang ada, baik itu zat ataupun suara, maka itu terlihat oleh sifat basarnya Allah. Adapun tingkatannya dinisbatkan pada makhluk, yaitu maujud, maka terbagi dua. Satu, ta'alluq Subuhi Qadim di dalam keadaan sebelum
Dua, ta'aluk dan jijik Hadis di dalam keadaan setelah ada makhluk. Dan apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya satu, yaitu tandidi kodim, yakni dari dahulu dan Allah dan sifatnya terlihat dan terdengar oleh sifat basar dan sifat samanya Allah. Dan adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat basar dan sama, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya akan kita kaji malam ini. Kita masih belajar tentang ma'rifatullah bi awsafi, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Sifat Allah yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Nah, dari 20 yang wajib itu malam ini akan kita bahas nomor ke-12. Ya, 12 itu apa? Basor. Basor itu melihat. Jadi Allah punya sifat melihat, basor. Kayak apa sifat basor itu akan kita kaji malam ini. Kamu dulu perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani, summal basor. Nomor ke-12-nya dari sifat yang wajib pada Allah adalah sifat basar. Adapun ta'rifnya, definisinya, sifatun qadimah qaimatun bidzatihi ta'ala tankashifu biha al-mawjudat. Artinya satu sifat yang qadim. Maksudnya sifat qadim itu sifat yang sudah ada sejak dulu, melekat pada zatnya, ada pada dirinya Allah, sudah ada sebelum yang ada ini ada. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, Allah punya sifat basar, melekat pada zatnya, melekat pada dirinya. Artinya satu sifat yang qadim, yang tetap pada zat Allah, yang dengan sifat ilmu ini bagi Allah terbuka segala mawjudat. Semua yang ada ini tidak ada yang tertutup buat Allah. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya Allah lihat. Bahkan semut yang kecil sekalipun, di malam yang paling gelap sekalipun Allah bisa lihat. Gerakannya, suaranya Allah dengar gitu. Basarnya Allah. Apa bedanya melihatnya Allah dengan melihatnya manusia? Kalau manusia melihat ada batasnya. Dulu waktu masih kecil melihatnya masih terbatas, masih bayi. Lama-lama berkembang, melihatnya bisa menjadi bagus ya. Lama-lama kemampuan melihat berkurang. Ya. Pakai kacamata ada kan? Nanti makin tua ada aja katarak dan bisa nggak ngelihat lagi. Jadi bedanya basarnya Allah dengan melihatnya manusia. Kalau Allah melihat tanpa batas, sejak dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kapan aja. Yang dilihat semua yang ada, al-mawjudan. Kita bikin bandingan ya. Sifat basar. Allah Maha melihat. Di sifat ke-12 dari 20 sifat yang wajib. Nah, bagaimana kita bisa kita bikin perbandingan supaya gampang. Nah, ini Allah nih
Manusia melihat, Allah juga melihat. Gitu. Cuma bedanya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya bersifat qadim. Sudah ada sejak dulu. Sejak ada Allah, selamanya ada. Qadim. Sebelum ada langit bumi, Allah punya sifat basar itu. Kalau manusia melihatnya hadir baru. Kalau ini tidak terbatas. Hadir terbatas. Kalau Allah sifat basar tetap. Kalau ini tidak tetap. Semua bisa dilihat oleh Allah. Semua bisa dilihat. Kalau manusia melihatnya tidak semua. Dia begitu deh, biar gampang maksudnya. Allah melihatnya itu, gitu, ya. Sampai yang tidak terlihat oleh manusia, Allah bisa lihat. Jadi sifat basar ini sifat yang melekat pada Allah. Kalau basarnya manusia tidak melekat, artinya bisa melihat, tapi satu saat tidak bisa melihat. Dia tahu ya? Kalau ini tidak melekat. Kalau begitu, basarnya Allah dengan basarnya manusia hanya sama dalam penyebutan, beda dalam esensi. Bisa tahu ya? Yang itu cuma 4 orang. Sama dalam penyebutan, sama-sama melihat, tapi beda dalam hakikat. Kalau hakikatnya sejak dulu udah ada Allah. Kalau kita baru belakangan aja, gitu. Baru lahir belum bisa ngelihat. Bayi kan baru lahir belum bisa ngelihat semua, gitu. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Allah sifatnya tetap, basarnya kita tidak tetap. Semua bisa dilihat, kalau manusia tidak semua bisa dilihat. Bapak duduk di sini nggak tahu tuh 100 meter di bawah kita nggak bisa lihat kita. Jangan 100 meter di bawah karpet kita nggak tahu ada apa. Allah semua di alam semesta tahu nih, kelihatan semua oleh Allah. Karenanya sifat basar itu melekat pada zat Allah. Kalau kita sekarang sudah melekat, satu saat tidak melekat lagi. Ini bedanya. Kalau begitu gimana? Sudah sepatutnya manusia itu tunduk pada Allah. Setuju nggak? Sudah sepantasnya manusia ini yang lemah tunduk pada Dia yang Maha Kuat nih. Penundukan diri itu disebut ibadah. Kita menundukkan diri kepada Allah dalam bentuk yang lebih konkret, ibadah. Ibadah banyak macamnya. Ada ibadah badannya yang bersifat fisikal, sholat, puasa, fisikal. Ada ibadah yang psikis, psikikal. Apa misalnya? Sabar, syukur, ikhlas, tawadhu. Ada yang sifatnya finansial. Apa contohnya yang bersifat finansial? Banyak. Zakat, sedekah, hadiah, hibah, wasiat. Semua ini, baik yang fisikal, psikikal maupun finansial, diabdikan untuk Allah.
Setuju nggak? Kenapa untuk Allah? Karena memang dia yang paling berhak. Yang paling berhak untuk diibadahi cuma dia. Jadi setelah kita belajar ilmu tauhid ini, ujungnya mengakui kalau Allah Maha Besar, mau ibadah. Jadi meskipun yang dikaji ilmu tauhid, tapi ada efeknya dalam bidang syariah. Ada efeknya di bidang akhlak. Apa efeknya di bidang akhlak nih? Belajar tauhid ini. Efeknya di bidang akhlak apa? Karena kita sadar Allah Maha melihat, kita nggak mau bohong. Diam aja. Karena kita tahu Allah Maha melihat, kita nggak mau nyuri. Kenapa nggak mau nyuri? Allah lihat saya dong. Jadi kalau antara mencuri karena dia nggak sadar Allah melihat dia. Makanya orang nyuri kan disuruh pancalongo, baru ngambil. Nah, dia jadi pancalongo karena nggak punya iman, nggak punya tauhid. Jadi belajar tauhid itu punya dampak yang luar biasa. Ini dampak ilmu tauhid nih, dampak ini. Satu, dampaknya secara akidah. Akidahnya makin kuat dan kokoh. Kalau akidahnya kokoh, bangunannya kuat tuh. Akidah kan fondasi. Fondasi, kalau ibarat rumah ini fondasi. Kalau fondasinya kuat, buildingnya kuat. Syariatnya kokoh. Kalau syariatnya kokoh, ibadahnya bagus, yang ketiga muncul akhlaknya mulia. Kenapa mulia? Jujur dia. Kok jujur? Iya, karena dia tahu Allah lihat dia. Percuma saya bohong, percuma saya jahat, percuma saya nyuri, karena Allah lihat saya. Mungkin di dunia bisa lolos, tapi di akhirat nggak bisa lolos. Ada buktinya nih. Jadi bagus sekali nih belajar tauhid begini. Dampaknya kemarin nih. Gitu. Jadi ngaji malam Sabtu biar cemel-cemel lumayan. Kang Aep membawa berkah dia. Asal dibeklebat aja makanan keluar. Suruh selesai. Jadi juga ibadah maliyah namanya. Ibadah finansial. Baik. Jadi katanya terbuka segala maujudan, terbuka semua yang ada ini. Yang ada ini terbuka buat Allah, nggak ada yang tertutup. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Itu dalilnya. Tidak tertutup semua yang ada di langit maupun di bumi di hadapan Allah. Semuanya terbuka buat Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat basor. Pertanyaannya buat apa belajar begini? Oh, untuk memantapkan akidah bahwasanya yang benar disembah itu Allah. Kalau selain Allah nggak punya kemampuan basor yang ini. Berhala, Lata, Manat, Uzza nggak punya basor. Biar ada matanya, diculek diam aja dia. Apa diculek? Colok tidak diam aja dia. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Allah basor, mana buktinya Allah basor? Di tempat yang paling gelap sekalipun kita berdoa, Allah lihat, Allah dengar. Jadi dampaknya mana-mana untuk belajar tauhid. Makanya Syekh Ibrahim Al-Laqani katanya, ilmu tauhid itu ongkol dari seluruh ilmu. Sebelum yang lain-lain, ini dulu. Makanya para ulama di tauhid mengatakan awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Yang mula-mula wajib bagi tiap-tiap mukallaf adalah mengenal Allah. Itu sebabnya zaman dulu kita ngaji waktu masih kecil, sebelum diajarin sholat, diajarin puasa, sifat 20 dulu. Ada nggak?
Kalau di kampung mau dinyanyiin malah ditembangin. Wujud kita mbako Iyamu ilmu hayat sama Mudahkan ini. Jadi kalau udah lama nggak pernah ngaji-ngajiin, sekarang suruh baca, udah bujelang ngaji. Artinya saya cuma mau bilang bahwa metode belajar yang bagus itu yang mula-mula mengenalkan Allah kepada anak-anak. Kalau dulu diperkenalkan dengan nyanyi supaya anak-anak hafal, sekarang dia buktikan gitu. Mana buktinya Allah wujud? Nah, kalau ada buktinya Mana dalilnya Allah wujud? Nih ada dalilnya nih. Gitu. Baik dalil akli maupun dalil nakli gitu. Jadi kita lebih maju dibandingin zaman dulu. Jadi katanya yang wajib adanya dan yang jaiz adanya, yang telah ada itu terlihat oleh sifat basarnya Allah. Semuanya kelihatan oleh Allah. Semuanya tidak ada yang bisa nutupin. Semua dalam tatap, dalam tilikan Allah Ta'ala. Nah, kesadaran bahwa Allah melihat kita ini akan memunculkan. Kesadaran ini akan memunculkan. Paham tasawuf? Apa paham tasawuf? Muraqabah. Muraqabatun. Kesadaran bahwa Allah senantiasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan dan mengawasi hambanya. Ini penting nih. Kalau kita sadar bahwa Allah senantiasa memperhatikan, mengawasi hambanya, kita akan menyesuaikan perilaku kita dengan kesadaran itu. Nah, akibat dari ini muncul nih tadi itu akhlak ini. Apa itu? As-sidqu, jujur. Jujur, benar, lurus. Tuh, itu tujuannya. Jadi kenapa orang jujur? Karena dia imannya bagus. Kenapa orang nggak mau nyuri? Karena dia imannya bagus. Kenapa orang nggak mau korupsi? Karena imannya bagus. Jadi belajar tauhid bukan main. Kemana-mana dampaknya. Buat apa jadi orang jujur? Gitu. Ada ayatnya. Wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu orang yang jujur. Gitu. Benar enggak? Ada anggapan kalau jujur hancur. Kalau menurut Quran, jujur mujur. Orang jujur ajur. Bahasa apa? Jujur mujur. Nabi Muhammad jujur dong. Mujur. Ayat yang bilang Allah sendiri, wa wajadaka ailan wa qadara. Dia dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakiran, fakir. Karena jujurnya, fa'aghna, Allah perkaya Nabi Muhammad. Bagaimana kaya? Setiap dagang itu Nabi mau dagang jauh-jauh. Kalau musim panas dagangnya ke Syam, Syria, jauh dari Mekah ke Syria jauh. Naik onta dengan segala resikonya. Kalau musim dingin ke Yaman, makanya ada rihlatas syita wal sayf. Kalau musim panas naik ke atas, Syria, Yordan. Kalau musim panas, musim dingin ke selatan sana, Yaman, Oman, Bahrain. Asal pulang dari dagang, kan dagang pada konsinyasi titipan. Orang-orang kaya titip. Asal pulang
Nabi Muhammad laporin, nih modalnya segini, dapatnya segini, untungnya segini. Dikasih persen uang, dikasih persen onta. Dia dapat uang, dapat onta. Yang ngasih persen bukan cuma satu, banyak. Asal pulang dagang untung Nabi. Jujur nih. Kenapa jujur? Tahu Allah lihat. Allah basar. Benar ya? Kalau kita nggak punya kesadaran bahwa Allah untuk melihat, dikentit. Tuh dikentit. Belum sampai rumah udah di kantong yang mau dipisahin. Ini enggak nih, jujur. Jadi kalau kepengen negara maju, ya semua belajar tauhid. Amin. Benar berkah Pak. Hebat berkah. Dan adapun ta'alluqnya, katanya dengan ta'alluq ifadah, maka sifat ilmu itu untuk melihat Allah. Jadi Allah, Dia maha melihat, dan satu saat kita bisa melihat Allah. Dari mana tuh nalarnya? Kok kesimpulannya kayak gitu? Dalam hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, aku menghijab diriku dengan 70.000 lapis cahaya, 70.000 lapis nur. Nabi Muhammad nggak menjelaskan satu lapis nur itu berapa juta kilometer tebalnya, nggak ada Islam. Jadi Allah menghijab, menutup dirinya dengan 70.000 lapis nur. Dan hijab yang 70.000 lapis nur itu hanya disingkap, dibuka hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Satu di antara yang Allah kehendaki itu Nabi Muhammad bisa ketemu Allah waktu Mi'raj ke langit. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad bisa melihat Allah ketika masih hidup di dunia, pertanyaan, mungkin nggak kita orang Al-Kautsar bisa melihat Allah? Menurut Quran bisa. Surat Kahfi 110 yang tiap Jumat dibaca kan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang berharap berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dan ketemu melihat, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Banyak kata amal saleh. Dalam ilmu nahwu, falyamal itu fi'il amal. Ada lam mati di tengahnya, diikuti dengan huruf kata kerja itu mudhari. Kalau ada bentuk falyamal, gitu, para ulama mengatakan ini perintah. Kalau Anda pengen ketemu Allah, katanya pengen bisa berjumpa dengan Allah, banyakin amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu bisa ketemu Allah, bisa melihat Allah nanti di surga. Untuk bisa masuk surga mesti banyak amal soleh, jangan syirik. Jadi Allah bisa dilihat. Kalau kepengen melihat Allah, ya banyak amal soleh, jangan syirik. Itu aja sederhana. Mudah-mudahan ya. Menurut para ulama tasawuf, nikmat yang terbesar nanti di akhirat ketemu Allah. Itu paling besar tuh. Masuk surga nikmat, lebih besar lagi nikmat ketemu Allah. Bagaimana nalarnya? Gini Pak, Ibu. Bapak cinta sama istri Bapak. Istri Bapak namanya Maimunah, panggilnya Pak Mumun. Tiap hari itu Bapak panggil Mumun aja. Bangun tidur panggil Mumun, lagi jalan, lagi duduk panggil Mumun aja. Begitu ketemu si Mumun, semua yang ada di sekitar si Mumun nggak ada yang bagus kecuali si Mumun doang. Bisa nggak bayangin? Biar si Mumun tinggal di hotel bintang 5, nggak ada yang bagus si Mumun. Sama.
Karena kita cinta pada Allah, setiap hari kita panggil-panggil, kita puja-puji, Allahu Akbar, kita puji lagi, kita sujud lagi. Begitu ketemu nanti udah nggak ada yang bagus, yang lain kecuali Allah aja. Itu sebabnya orang yang belajar tasawuf itu ada di ultimate goal. Nah, ada apa tuh ultimate goalnya ini? Liqa'ullah. Perjumpaan dengan Allah. Itu jumpa dengan Allah ini senikmat-nikmatnya hidup nih. Paling nikmat udah itu. Dan ketemu Allah pasti surga. Nah, untuk bisa ke sini tadi tuh kami 110. Syaratnya satu, banyakin amal soleh. Yang kedua, tidak syirik. Quran surat Kahfi. Itu sebabnya kita habis sholat suka baca tuh La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Jadi belajar tauhid itu ujungnya kemana? Bisa kesana-sana. Luar biasa. Baik. Adapun ta'alluq garapan yaitu yang digarap oleh sifat basar, yaitu setiap perkara yang ada, baik itu zat ataupun suara. Allah bisa dengar suara apa aja. Jangan ke suara yang dilafalkan dengan lisan, suara hati Allah dengar. Maka itu terlihat oleh sifat basarnya Allah. Itu sebabnya basar dengan sama saling kait-mengait itu. Basar melihat sama mendengar. Adapun tingkatannya dinisbatkan kepada makhluk yaitu maujud. Maka terbagi dua, ta'alluq suruhi qadim, di dalamnya keadaan sebelum ada makhluk. Ta'alluq dan jizi hadis di dalam keadaan setelah adanya makhluk. Allah tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Allah tahu sebelum kita lahir, Allah udah tahu bakal begini. Tahu Allah. Dan apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya satu, yaitu tanjizi qadim. Yakni dari dahulu zat Allah dan sifatnya terlihat dan terdengar oleh sifat basar dan sifat samanya Allah. Jadi basar dengan sama, dua hal yang saling kait-mengait. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat basar dan sama, yaitu firman Allah, wa huwas samiul basir. Ini kaitannya dengan tadi tuh Nabi Muhammad, surat Al-Isra ayat 1. Jadi kalau mencari kaitannya kajian kita ini, Al-Isra ayat 1. Ada kan? Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Itu kaitannya dengan sekarang. Innahu, sesungguhnya dia, was-samiul basir. Sesungguhnya dia benar-benar Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat. Di sini dua sifat itu dikaitkan satu. Sifat sama, sifat basar, sama basar gitu. Jadi kalau ditanya, mana dalilnya Allah punya sifat basar? Ini dia.
ayat ini ingin memberikan wawasan bahwa kita apa yang Nabi lakukan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit dan balik lagi ke Mekah ke Masjidil Haram, Allah basir, Allah lihat. Ini kalau bahasa sekarang ini konfirmasi dari Allah bahwa Isra Mi'raj itu benar gitu. Allah Sami' Maha mendengar. Maksudnya Maha mendengar. Yang diceritakan Nabi setelah Isra Mi'raj itu benar semua karena Allah dengar, nggak mungkin dia bohong gitu. Ini pendek tapi isinya dalam nih gitu. Mengkonfirmasi kebenaran Nabi, kebenaran Allah gitu. Nih, sama basor dua sifat yang punya kaitan yang begitu erat. Artinya apa? Nabi Muhammad benar, lurus, jujur. Karena disaksikan langsung oleh Allah, Allah dengar ucapannya, Allah lihat perbuatannya. Bisa tanggap ya? Baik. Jadi sudah terbayang tuh. Belajar tauhid kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik. Boleh dibaca lagi deh sampai dua alinea. Fahalahu idrakun awla khulqun wa inda qawmin sohabihil waqtu. Ulu fahalahu idrak. Pak yang ada di dalam lafaz fahal disebut pak fasihah, yaitu Sah, yang sah. yaitu yang sah dijadikan jawab dari syarat yang disimpan takdirnya. Apabila kamu ingin tahu terhadap masalah yang berwujudan dengan sifat idrok, maka sekarang saya ingin jelaskan hal lahu idrok, artinya apakah Allah bersifat idrok atau tidak. Maka untuk jawabannya adalah ikhtilaf antara para ulama. Menurut sebagian ulama mengatakan wajib Allah bersifat idrok, sebab idrok itu sifat penyempurnaan, sedangkan wajib Allah bersifat kesempurnaannya. Dan apabila Allah tidak bersifat oleh sifat idrok, tentu Allah bersifat oleh sebaliknya sifat idrok. Sedangkan mustahil Allah bersifat oleh sebaliknya sifat idrok, yaitu sifat kekurangan. Sedangkan mustahil Allah bersifat oleh sifat kekurangan. Iya, seperti itu ya. Kita simak lagi pelan-pelan. Fahallahu idrokun katanya. Maka apakah tetap di Allah itu sifat idrok? Aula khulfun atau tidak? Mengenai ini khulfun jawabannya itu berbeda pendapat. Jadi apakah Allah idrok atau tidak idrok, bisa dicapai tidak dicapai, ada dua pendapat. Wa inda qaumin sahha fihil waqfu, dan menurut segolongan ulama sah dalam persoalan ini. Ada juga mengatakan tawakuf ya. Bagaimana keterangannya? Qaulu fa'allahu idrakun, fa yang ada di dalam lafaz fa'al itu disebut fa fasihah, yaitu yang sah dijadikan jawab dari syaratnya katanya, yang disimpan takdirnya. Apabila kamu ingin tahu terhadap masalah yang berhubungan katanya, dengan sifat idrak, maka sekarang saya ingin menjelaskan fa'allahu idrakun artinya apakah Allah bersifat idrak atau tidak. Maka untuk jawabannya adalah ikhtilaf. Jadi Allah idrok apa enggak? Allah punya, bisa terjangkau atau tidak? Bisa dilihat atau tidak? Tentang ini ada ikhtilaf antara para ulama. Jadi idrok atau tidak idrok? Kalau Kang F keliling bisa menghasilkan keberkahan, kalau bisa juga papan tulis jadi berkah juga nih Kang F.
Gimana tulisannya nyata? Idrok. Apakah Allah idrok apa enggak? Nah, mungkin ada dua pendapat nih. Ada dua pendapat. Ini berbeda pendapat. Jadi penulis kitab ini ingin mengungkapkan yang jujur. Gitu. Maka untuk jawabannya adalah ikhtilaf, kontroversi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Menurut sebagian ulama mengatakan wajib Allah bersifat idrok. Wajibnya Allah wajib punya sifat idrok. Wajib bagi Allah punya sifat idrok ini. Langsung dalam ayat datang. Ditagi baru. Wajib katanya. Sebab idrok itu sifat penyempurnaan, sedangkan wajib Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Idrok itu yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah bisa melihat, bisa tahu apa aja, menunjukkan kesempurnaan Allah. Gitu katanya. Maka wajib bagi Allah punya sifat idrok. Bisa dijangkau, bisa menjangkau, bisa dilihat, bisa diketahui. Sedangkan wajib Allah katanya tersifati katanya dengan sifat kesempurnaan. Dan apabila Allah tidak bersifat atau tersifati oleh sifat idrok, tentu Allah tersifati oleh sebaliknya sifat idrok. Sedangkan mustahil Allah bersifat oleh sebaliknya sifat idrok, yaitu sifat kekurangan. Sedangkan mustahil Allah bersifat oleh sifat kekurangan itu. Jadi ada yang mengatakan Allah wajib, Allah tidak wajib, tidak wajib idrok. Yang ini lebih unggul. Yang ini ya, kalau ini dominan itu unggul ya. Kalau ini resesif. Gak mungkin Allah punya sifat kekurangan. Dia maha sempurna dalam banyak hal, dalam banyak aspek. Dia maha sempurna. Karenanya Allah punya sifat idrok. Dia mampu, bisa berkuasa, bisa lihat, bisa melihat, bisa menjangkau, bisa dijangkau juga gitu. Jadi dari dua pendapat ini, pendapat pertama yang diunggulkan. Baca lagi deh. Dan menurut kaul yang kedua, mustahil Allah bersifat oleh sifat idrok. Sebab menurut akal adanya idrok itu harus bertemu antara mudrik dengan mudriknya. Mudrik dengan mudroknya. Mudrik dengan mudroknya. Seperti lidah manusia rasa manis karena Bertemunya bersatunya Satunya lidah dengan bersatunya lidah dengan gula. Jadi karena sebab menemukan rasa manis, wajib menurut akal harus bersatu lidahnya dengan gula. Jadi tidak akan mungkin si lidah menemukan manis apabila tidak bertemu manisnya, bertemu menyatu. Sedangkan mustahil Allah sifat idroknya harus menyatunya dengan gula.
bahkan Allahnya juga harus jirim. Maka yakin sifat idrok ini mustahil kepada Allah. Adapun menemukannya rasa manis dan rasa pahit dan kulit halus juga kulit kasar, itu semua tidak kesifatan oleh sifat idrok. Itu semua sudah cukup oleh sifat ilmunya Allah. Dan menurut kaul yang ketiga, oleh karena dalil kaul yang pertama dan yang keduanya juga dapat dimengerti, maka saya tawakuf dalam menentukan bahwa Allah itu bersifat idrok atau tidak. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Dan menurut kaul yang kedua, tadi kaul yang pertama mengatakan Allah wajib punya sifat idrok, mengetahui, menjangkau, bisa dijangkau. Menurut pendapat yang kedua, mustahil Allah bersifatnya oleh sifat idrok. Sebab menurut akal, ya pertimbangannya akal, adanya idrok itu harus bertemu antara mudrik dengan mudraknya. Seperti lidah menemukan rasa manis karena bertemunya, katanya, bersatunya lidah dengan gula. Bisa tahu nggak? Ya. Ulang lagi. Orang bilang manis nih, martabak, nah, kan begitu kan? Kok bisa bilang martabak manis? Karena bertemunya gula dengan lidah, disimpulkan manis. Kalau nggak bertemu nggak bisa bilang manis, gitu maksudnya. Jadi tidak akan mungkin si lidah menemukan manis apabila tidak bertemu dan menyatu, katanya. Sedangkan mustahil Allah sifat idroknya harus bertemu menyatu dengan gula. Bahkan Allahnya juga harus jirim, ada bentuk. Maka yakin sifat idrok itu mustahil kepada Allah. Adapun menemukan rasa manis dan rasa pahit dan kulit halus dengan kulit kasar, itu semua tidak kesifatan oleh sifat idrok. Itu semua sudah cukup oleh sifat ilmunya Allah. Jadi gampangnya gini, kalau pendapat yang kedua katanya Allah punya sifat idrok itu mustahil. Dari dua pendapat ini muncul pendapat yang ketiga, tawakuf. Dia tidak ngasih pendapat nih. Bisa tangkap nggak? Yang satu bilang wajib, yang satu bilang mustahil, yang satu bilang tawakuf aja dia daripada berantem. Dari dua pendapat ini, kalau menurut pertimbangan para ulama, yang ini Allah wajib punya sifat idrok itu mampu dijangkau dan menjangkau. Buat Allah nggak perlu ketemu, misalnya nih, nggak perlu, buat Allah nggak perlu ketemu gula dengan lidah. Biarkan ketemu, Allah udah tahu kalau gula manis. Bisa tahu nggak? Iya. Jadi nggak usah ketemu dulu gula sama lidah jadi bilang manis. Nggak usah dibilang manis, Allah udah tahu kalau gula itu manis. Jadi nggak perlu gitu. Makanya dari 2-3 pendapat ini dianggap paling kuat gitu. Itu tangkap ya? Kenapa? Karena Allah punya sifat kudrat, dia kuasa dia. Dia berkuasa. Sudah kita bahas dulu kan. Allah berkuasa dia. Karena dia berkuasa, dia bisa berbuat apa aja. Termasuk menyimpulkan sesuatu itu meskipun harus tidak melalui proses dulu. Contoh nih Pak, Allah saking berkuasanya dia bisa melakukan sesuatu yang tidak lazim. Contoh, biasanya manusia lahir ada bapak dan ibunya kan? Iya. Allah bisa bikin orang lahir tanpa bapak, Nabi Isa. Allah bisa bikin orang lahir tanpa ibu, Siti Hawa. Allah bisa bikin orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Kenapa bisa? Karena dia kudrat.
karena dia berkuasa. Jadi buat Allah nggak perlu mesti ngerasain dulu gula itu manis, nggak usah. Udah tahu dia kalau itu manis gitu. Bisa tahu nggak? Ya. Jadi pendapat kedua dianggap, kalau menurut para ulama, pendapat kedua ini tidak lazim buat Allah. Pendapat ini paling pas. Allah idrok, kuasa bisa berlaku apa saja dan bisa menjangkau apa saja, bisa dijangkau. Nah kalau ini buktinya Allah bisa dilihat, bisa dengan kuasa Allah. Itu tengok ya? Lama-lama ngerti lah. Kalau baru-baru pusing ya nggak biasa. Kalau orang pusing, tandanya mau ngerti tuh. Kalau orang bingung, tandanya mau ngerti. Kalau nggak pernah bingung, nggak ngerti-ngerti. Gak apa-apa. Nah, begini bingung gua katanya gitu. Gak apa-apa. Kalau masih bingung, tandanya mau ngerti. Gak apa-apa, orang belajar kan bingung dulu gitu. Semua mana-mana. Lama-lama kok bener ya gitu. Baik. Gimana? Mau nanya? Mau baca barang satu alinea lagi? Gimana? Atau udah mau tutup? Pengen makan martabak? Baca lagi deh. Satu bait nih, satu alinea nih, sampai satu alinea aja. Hayun alimun Alimun, bukan alimun, alimun. Hayun alimun qadirun muridun Sami'un basirun ma yasha yurid. Qauluhu hayun alimun qadirun. Setelah musannif selesai menjelaskan sifat ma'ani, maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan sifat maknawiyah. Adapun sifat maknawiyah yaitu sifat yang lazim kepada sifat ma'ani seperti tatkala Allah bersifat kudrah, maka lazim Allah bersifat dengan sifat qadir. Ya. Jadi ada sifat maknawiyah, ada sifat ma'ani. Istilahnya dulu ya. Ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Contoh sifat ma'ani kudrat. Kudratun. Allah bersifat berkuasa. Kalau ada sifat ma'ani, maka ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yang berkuasa. Jadi qadirun. Qadirun. Yang berkuasa dia. Nah, kan sama aja tuh, kudrat dengan qadirun. Bedanya kalau kudrat nama sifat ma'ani, kalau qadirun sifat maknawiyah. Yang berkuasa siapa? Allah. Sifatnya apa? Kudrat, dia berkuasa dia. Kok bisa? Bisa, karena dia berkuasa. Menciptakan sesuatu tidak biasa, Allah kuasa. Nah, yang berkuasa atas segala sesuatu tidak biasa namanya qadirun. Apa katanya? Hayyun alimun qadir muridun. Dan sifat hayyun katanya, kaum hayyan. Allah tuh hayyun, maha hidup. Mana buktinya Allah maha hidup? Semua yang hidup ini adalah bukti adanya Allah yang menghidupkan. Setuju nggak? Bapak ngeliat tanaman tumbuh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu begitu bagus. Itu kan ada yang menghidupkan. Bukan hidup sendiri dia. Ada yang menghidupkan. Ada faktor di balik tanaman itu yang membuat dia hidup.
Nah, fakta yang membuat tanaman itu hidup namanya hayyun. Siapa tuh? Allah. Alimun, dan kaunu katanya Allah tuh alim, maha mengetahui. Taunya Allah berbeda dengan taunya manusia. Mana bedanya? Kalau manusia tahu, didahului dan tidak tahu. Bisa diikuti? Sekarang kita tahu, dulu nggak tahu. Waktu lahir nggak tahu apa-apa, maaf ya Pak. Biar bapaknya profesor, lahirnya anak nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ngerti apa-apa. Jadi manusia tahu, didahului dengan tidak tahu. Kalau Allah tahu, nggak pernah tidak tahu dia. Tahunya Allah melengkap pada zatnya. Qadirun, Allah berkuasa. Yang berkuasa itu Allah. Bapak nih ibu bisa sampai Masjid Al-Kautsar di malam, ini karena kuasa Allah. Ini Ahlussunnah bilang gitu. Kalau Mu'tazilah bilang Allah nggak ada urusan apa-apa. Saya bisa sampai Al-Kautsar, saya yang mau. Badan saya, kaki saya. Paham nggak? Kalau Mu'tazilah nggak mau, yang nggak masuk akal. Yang jalan saya kok, yang datang saya kok. Allah nggak ada peran apa-apa. Dia lupa. Yang memberi tenaga, yang memberi kemampuan, yang memberi petunjuk, memberi ilham, Allah. Kita kalau nggak diilhami Allah, nggak dibimbing, nggak nyampe kemari. Saya dengan kemudahan Allah bisa sampai lebih cepat, tadi 8.20 dia nyampe. Biasanya setengah nanti lah. Itu karena kudrat Allah, itu kuasa Allah tuh. Bisa nggak diikuti? Iya. Jadi belajar tauhid itu mesti jeli. Siapa yang ngomong nih? Gitu. Muridun, Allah, ya kaunu katanya. Murid, dia berkehendak. Kita bisa sampai sini juga atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak nyampe. Setuju nggak? Iya dong, ada kehendak Allah itu. Jadi kita hadir di Masjid Al-Kautsar semalam ini karena ada iradahnya Allah, ada kudratnya Allah. Sami'un, Allah maha mendengar. Basirun, maha melihat. Ma yasha', apa yang dia tentukan. Semua yang Allah kehendaki bisa dilihat. Kok yuridu, ia menghendakinya. Jadi berdasarkan alasan ini Allah katanya qaulu hayyun alimun qadirun. Setelah musannif selesai menceritakan sifat ma'ani, maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan sifat maknawiyah. Adapun sifat maknawiyah yaitu sifat yang lazim kepada sifat ma'ani. Lazim, ma'aninya kudrat. Yang lazim qadirun. Bisa tahu kan? Allah berkuasa, kudratun. Maka yang lazim Allah qadirun, dia berkuasa, yang berkuasa. Kalau kudrat berkuasa, bisa tangkap? Ya. Kalau qadir yang berkuasa, beda kan? Ya. Kalau kudrat berkuasa sifatnya, kalau qadir yang berkuasa. Kalau gitu nggak bisa kuasa itu tanpa memperhatikan siapa yang berkuasa. Bisa nggak diikuti? Iya. Ngomongnya muter-muter aja dikit, bulat aja dikit. Ya mesti ada memang begitu, logikanya gitu. Belajar tahu itu belajar logika. Allah berkuasa, sifatnya berkuasa, maka dia yang berkuasa. Kok bisa tercipta Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu? Karena Allah punya sifat kudrat. Siapa yang membuat dia bisa lahir tanpa bapak? Karena yang berkuasa Allah. Gampang kan? Kalau yang berkuasa pelakunya. Kalau sifatnya kudrat ini, gitu katanya. Sifat ma'ani seperti tatkala katanya Allah bersifat kudrat katanya. Maka lazim itu nggak boleh enggak.
Allah bersifat dengan sifat qadirun gitu. Yang berkuasa dia gitu. Kenapa Nabi Adam bisa lahir tanpa bapak? Yang berkuasa Allah. Kenapa berkuasa? Karena dia kuasa dia. Karena dia berkuasa untuk membuat apa saja gitu. Jelas nih? Iya. Ini kalau ditulis lama-lama tambah puyeng nih. Dari tadi mau kuasa melulu katanya gitu, nggak apa-apa. Yang berkuasa Allah itu qadirun karena dia punya sifat kuasa, sifat berkuasa. Karenanya semua yang kita lihat ini adalah atas kuasa Allah. Kita bisa hadir di sini dengan baik juga atas kuasa Allah. Kalau begitu nggak bisa enggak. Yang namanya manusia itu mesti tunduk sama yang maha kuasa itu. Siapa? Allah. Kalau ada orang nggak tunduk sama yang kuasa, nggak tahu diri dia. Kan begitu kan? Dia bisa berkuasa karena ada kuasanya Allah. Kalau begitu gimana? Dia mesti tunduk pada Allah. Nah yang mengatakan dia mesti tunduk pada Allah karena ilmu tauhidnya bagus. Makanya biar kita lagi ngantuk, lagi capek, lagi malas, azan subuh, bismillah bangun aja deh. Allah kuasa nih, gitu. Setuju nggak? Hujan kata setan, hujan lawan. Setuju nggak? Lawan. Lawannya dengan apa? Gitu. Jangan dengan tekad. Gitu. Ada payung kan? Payung. Payungnya lagi dipinjam orang, kayak mobil nanti sholat. Iya bener. Mobil kalau dipakai buat ngaji, buat sholat, jamaah awet, berkah. Coba mobil dipakai indahoy, cepet, bejat, rusak ada aja. Paham tuh? Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Sampai halaman 63 alinea ke terakhir ya. Kalau ditarik lebih jauh lagi, orang yang sekarang berkuasa, siapapun orang itu, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, macam-macam berkuasa. Kuasanya itu atas pendelegasian Allah. Makanya ketika orang berkuasa nggak bisa dia mesti tunduk pada Allah. Kalau kepengen berkah, jelas kan? Saya dipercaya, diberi amanah untuk ngajar. Ya saya mesti bersyukur. Selama saya sehat nggak ada halangan, dijemput berangkat saya. Paham tuh? Iya. Alhamdulillah. Ya. Zolim. Allah tersebut bahwa Tuhan tidak zolim, yang zolim yang bersangkutan sendiri. Jadi manusia itu ada titik kribilnya itu. Jadi apa itu ada gitu. Ya. Kalau ikuti iman akan mendorong akal. Akal akan menggerakkan badan sesuai dengan dorongan iman itu. Dan iman itu akan mengajak orang untuk selalu hidup adil. Apa tuh adil? Buat syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya, ketika dia mendengar azan, dia disebut adil kalau sholat. Disebut. Begitu dengar azan, orang yang dengar azan itu disebut adil, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau dia kemudian sholat. Karena memang amal yang paling baik ketika azan dilantunkan sholat. Dia disebut tidak adil, bahasa lain zalim, kalau ketika mendengar azan tidak sholat. Pertanyaannya,
Ketika dia tidak sholat, ada apa dia nggak sholat? Di situ kelihatan barometer imannya itu. Ketika imannya kuat, pilihannya apa? Adil. Gitu. Ketika imannya lemah, pilihannya dolim. Sholat tar aja lah. Gitu. Jadi bukan kehendak Allah. enggak. Di situ ada ikhtiar, Pak. Ada ikhtiar manusia. Begitu kita dengar azan, kita disuruh milih. Sholat atau terus tidur. Ketika kita milih sholat, gitu, karena iman kita kuat. Nah, begitu kita memilih, saya mau sholat, Allah kasih nih kekuasaannya, dikasih tenaga, dikasih kemudahan, dikasih jalan. Gitu. Nah kita disuruh milih, Pak. Tiap hari disuruh milih. Nah untuk bisa memilih mana yang adil atau tidak zalim, imannya di situ. Iman itu menjadi pemandu. Begitu kita imannya kuat, saya pilih ini. Nah begitu kita pilih itu, Allah kasih ini jalannya, mudah, lancar, sehat. Gitu Pak. Kalau semuanya Allah, nah nanti kita jadi orang yang nggak punya kreasi, nggak punya ikhtiar. Sehingga ada orang di zaman Sayyidina Umar itu mencuri, gitu, kemudian ditangkap, ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena Allah yang nyuruh. Hukumnya nambah hukumnya sama Umar, karena dia telah menghina Allah, gitu. Karena menurut dia gerakan tangannya waktu nyuri itu karena atas kehendak Allah, gitu. Nggak bisa dong, ada ikhtiar di situ, ada usaha, ada pilihan di situ. Begitu lihat ini barang bukan milik saya, imannya bilang, oh jangan, ini bukan punya saya. Gitu Pak, ada usaha. Jelas ya? Mudahan ya, dikit-dikit lah, lama-lama ngerti lah. Nanti Allah kasih taufik, Allah kasih bimbingan yang mudah. Jangan bilang, aduh susah ngaji begini. Jalaninnya dulu. Lama-lama terpatri untuk kemudahan. Gitu ya. Ini kalau saya terusin aja nih, itu kalau saya tambah lagi, itu martabak nggak habis-habis. Mau dimakan nggak enak mau Ustaz, nggak dimakan nggak pengen makan. Jadi saya makin menzolimi teman. Baik, cukup dulu ya. Kita baca doa lagi. Semua yang hadir keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngerojok, anaknya nurut, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.